Halo teman-teman skor, silakan masuk. Ya, ini rumah saya, mohon maaf kalau sedikit berantakan. Ini koleksi medali lah ya, dari sekian pertandingan atau kejuaraan ini yang didapat. Ya sebenarnya hampir semua ya, teman kan ada yang olimpiade yang pasti, karena ada medali perak olimpiade, medali perunggu olimpiade, jadi 4 medali di 4 olimpiade beruntun. Itu sih yang lebih, tapi yang membanggakan lagi yang pastinya yang di kejuaraan dunia kemarin medali emas, 3 emas, juga pecah rekor juga. Waduh, kalau maskot saya nggak pernah ini maskot sih. Paling ya bentuk yang ini sih, yang di Askabat ini. Yang bentuknya ada angkat besinya juga gitu. Koleksi apa ini paling ini maskot ini nih, yang maskot Olimpik kemarin sama Paralimpik ya. Jadi ya pasti setiap event pasti bawa lah buat kenang-kenangan juga, buat dipajang juga kan di setiap kompetisinya, apalagi multi event kan. Nah tadi lihat medali saya, kebetulan ini lagi jam makan siang kita coba mau makan siang, dan nah ini juga tempat mainnya anak-anak gitu ya. Jadi agak berantakan nggak apa-apa, nanti tempat main saya di atas. Jadi kita mau makan siang dulu. Dia suka ikan sih, makanya aku masakin ikan, terus harus ada sambalnya dia kalau makan ikan. Yang sederhana aja. Yang sederhana, yang penting apa aja sih dia mah nggak pernah ini. Tapi ikan sih suka dia. Kalau masih jauh dari pertandingan kayak gini ya masih bebas ya, makanya masih nggak terlalu diatur banget. Nanti kalau mendekati pertandingan di 1 bulan atau 2 bulan baru agak dijaga, karena kan alat besi kan kelasnya pakai berat badan ya, jadi harus dijaga benar-benar gitu. Jadi makanannya harus yang benar. Kalau kayak gini kan masih jauh ke pertandingan, juga saya juga lagi nggak pelatnas juga, jadi masih bebas sih intinya. Terus terang kalau saya kurang pinter gitu untuk takaran berapa kalori, berapa proteinnya berapa gitu, saya kurang pinter untuk ngitung itu. Yang pasti ngurangin nasinya sih. Kalau di persiapan udah menuju ke pertandingan itu kurangin nasinya, banyakin ya putih lauknya, sayurannya, paling itu. Sebenarnya banyak yang bagus, cuman kadang anggarannya yang nggak mencukupi gitu loh. Akhirnya kan pelatnas supaya cukup anggaran dari pemerintah turun ke kita ke pelatnas supaya bisa dipakai semua kan ya. Akhirnya sedapatnya yang tadinya mungkin harus 2 potong ayam atau 3 potong ayam jadi berkurang karena memang anggarannya nggak cukup. Nah, kita dapat beberapa, saya nggak begitu tahu sekarang akomodasinya berapa kan, plus penginapan dan makan gitu loh. Nah, itu sih. Jadi kalau kita coba ditakar pakai ahli gizi, anggarannya nggak masuk gitu loh. Nah mungkin kerepotannya di situ sih nentuinnya. Sini ngelendot ini mah. Udah belum ya. Ya pasti sih saya fokusnya memang udah ngobrol sih ya. Yang pasti saya fokusnya ke latihannya, karena kalau pelatnas kan kita juga jarang pulang, cuma di hari Kamis sama Minggu aja bisa pulang, bisa kumpul. Ya paling istri yang agak capek gitu kan, harus ngurusin juga beres rumah juga gitu kan. Kalau saya sendiri kan paling pas pulang hari Kamis atau Minggu ya paling ngajakin main keluar rumah, tempat permainan lah gitu. Sebenarnya udah pada tahu, apalagi yang gede ini kan udah paham lah, udah dari kecil kita training camp, terus langsung ke berangkat kejuaraan bisa 1 bulanan lebih gitu kan, udah paham lah. Jadi ya pokoknya kalau tahu hanya hanya latihan udah paham, pasti jarang pulangnya gitu. Jadi sekarang karena masih nggak pelatnas, latihan juga di rumah sendiri ya lebih sering lah kumpul gitu, setiap hari di rumah.
Ini ada anak-anak lah, latihan anak baru, ya bibit-bibitnya lah ya, pelan-pelan kita latih dulu. Nanti kalau kita udah masanya pensiun, mereka udah jadi nggak terlambat lah cara ininya, mulai melatihnya gitu. Ya latihan awal ya pastinya belajar teknik dasarnya dulu sih, jadi nggak buru-buru untuk jadi kuat, tapi namanya anak-anak kadang lupa-lupaan ya, jadi lebih sering ngingetin tekniknya, gerakannya dulu sih, sampai dia matang baru peningkatan power sama prestasinya. Jagain dulu ya, setengah jongkok, up, awas terlalu ke belakang, up, tegap, condong ke depan, jangan dikebelakangin, kayak gini tetap nyondong begini, terimanya lurus ya. Nah ya, seperti stop. Oke. Ya sebenarnya latihan snatch balance namanya, jadi buat keseimbangan di waktu nahan snatchnya sendiri. Jadi ini semacam latihan penunjangnya sih sebenarnya, dari jenis angkatan snatch, nanti ada jenis angkatan clean and jerk juga, jadi salah satu penunjangnya lah. Ya sebenarnya minimal 10 tahun udah bisa mulai lah, minimal 10 tahun udah bisa mulai. Dan kita juga ngelatih kan nggak langsung pakai beban yang berat ya, pakai kayu dulu untuk gerakannya dulu. Jadi jangan sampai berpikiran 10 tahun langsung dihantam dengan latihan berat, nggak juga. Sebenarnya gerakannya semua kan pasti skillnya dulu, tekniknya dulu yang dilatih, udah matang baru pembebanannya. Kita kan pengen ngasih tahu mereka supaya nggak kejadian ya, kayak angkatannya salah umpama. Jangan sampai sikunya jangan sampai kaku, nanti jadi ketiban atau gimana. Akhirnya kayak namanya anak baru ini kayak nggak percaya gitu. Kalau belum ngerasain belum percaya. Nah akhirnya dia lakuin, ketimpah beneran baru percaya. Oh ya udah berarti sakit, beneran sakit gitu. Dan habis itu udah nggak ngelakuin lagi. Jadi terkadang mereka kayak apa ya, kayak kalau belum ngerasain belum percaya apa yang kita omongin, padahal kita pengennya kan supaya dia nggak ngerasain sakitnya gitu loh, ketiban atau kesleo gitu kan. Tapi ya kadang namanya anak-anak kan ya, ya kalau belum ngerasain belum percaya. Memang kita bikin Eco Power Club ini memang belum resmi ya, belum resmi banget didaftarin banget, cuma memang ada rencana untuk ke sana. Pada intinya sih namanya atlet pasti nggak jauh dari pelatih ya, pada akhirnya nantinya pasti melatih, dan pengennya punya atlet yang minimal punya bibit-bibit yang unggul gitulah untuk bisa berprestasi di tingkat internasional nantinya. Jadi adanya klub ini ya kita ikut sumbangsi ya intinya ya, untuk bibit-bibit atletnya, untuk atlet terbarunya. Kita juga semakin tertantang juga sebagai atlet, kita udah bisa berprestasi, tinggal sebagai pelatih nanti bagaimana. Nah itu tantangan kita yang mudah-mudahan bisa terjadi juga, karena biasanya kan atlet sendiri harus lebih baik dari pelatihnya gitu kan. Saya juga dulu mungkin pelatih nggak sampai ke olimpiade, tapi kita bisa medali di olimpiade. Nah kita kan harapannya kan kita udah ke olimpiade medali, atletnya minimal mengikuti gitu loh. Nah mudah-mudahan bisa tercapai. Memang nggak gampang, pasti berat, ya dengan sabar dipersiapkan terus lah. Dan untuk program yang pasti ya saya juga menyiapkan untuk mereka sendiri, mulai belajar lah gitu loh. Walaupun masih statusnya masih atlet, belajar untuk membuat program untuk bisa menciptakan atlet yang baik, yang bagus. Kita juga bukan hanya memoles. Kalau memoles kan kasarnya bilang hampir gampang karena dia basicnya udah tahu gitu kan. Nah kalau yang bagi yang mereka awam dengan akademisi, kita harus ngenalin, harus mereka harus paham. Nah itu yang tantangan yang paling susah di situ. Jadi di situ kita bisa menghargai pelatih-pelatih di daerah seperti apa awalnya gitu loh. Jangan tahunya kan kejaring di nasional atau kejuaraan, oh dia udah bagus, tarik ke Pelada atau ke Pelatnas. Nah mereka terima udah jadi, tinggal moles. Tapi susahnya dari bawah ini nggak ngalamin. Nah saya pengen ngalamin juga supaya bisa tahu gitu loh kesusahannya pelatih-pelatih di daerah itu seperti apa. Karena saya sendiri memang punya prestasi di selagi jadi atlet, mungkin dianggap gampang lah jadi pelatih Pelatnas gitu kan. Udah prestasinya bagus, udah sering ngalamin pertandingan luar negeri, ilmunya udah lumayan. Ya ini ilmu yang dari bawah ini yang kita masih belum, makanya kita tetap
merangkak dari bawah. Karena kalau tiba-tiba jadi pelatih pelatnas, gimana perasaan pelatih yang lain kan gitu loh. Meskipun kita punya prestasi di angkat besinya. Intinya sih kita untuk konsisten ya, untuk setiap latihan kita punya tanggung jawab sendiri. Wah, kalau kita males dikit, lawan kita di sana latihan terus loh, kita bakal ketinggalan tuh, akhirnya bangkit lagi. Jadi jiwa pengen berkembangnya tuh tinggi. Itu kalau untuk diri saya sendiri, saya mencoba untuk menerapkan ke mereka.